Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak, semangat belajar. Pada video sebelumnya telah dijelaskan materi kuantitas penduduk. Sekarang akan kita lanjut ke materi bonus demografi dan masalah kependudukan. Bonus demografi diprediksi tahun 2020 sampai 2030 Indonesia akan menikmati bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika jumlah usia kerja 15 sampai 64 tahun mencapai 70%. Peristiwa ini dipengaruhi oleh transisi demografi yang menunjukkan jumlah penduduk usia produktif meningkat 2 kali lipat dari penduduk usia non-produktif. Kondisi kependudukan Indonesia saat ini bagaikan dua sisi mata uang. Satu sisi, jumlah penduduk usia muda meningkat menyebabkan Indonesia mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peluang ini merupakan modal besar bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Di sisi lain, tingginya angka usia muda akan menjadi masalah bagi Indonesia. Peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh setiap penduduk Indonesia. Keberadaan bonus demografi tersebut membawa dampak positif dan negatif terhadap pembangunan. Dampak positifnya antara lain: 1. Terbentuknya generasi emas yang siap memikul tanggung jawab bangsa, mengabdi dan berkorban pada bangsa, dan bersedia membangun dan mengelola negara. 2. Meningkatnya laju perekonomian Indonesia yang berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Kehidupan negara Indonesia akan modern, tertata, dan lebih baik. 4. Roda perekonomian akan berkembang pesat dan siap bersaing dalam dunia internasional. Dampak negatif bonus demografi terhadap pembangunan antara lain: 1. Semakin sempitnya lapangan pekerjaan. 2. Pengangguran semakin banyak. 3. Kemiskinan semakin menjadi-jadi. 4. Timbulnya kawasan-kawasan pemukiman kumuh. 5. Perekonomian yang memburuk. 6. Pendidikan rendah yang mengakibatkan kualitas sumber daya manusia rendah. Faktor-faktor penentu keberhasilan pemanfaatan bonus demografi antara lain: 1. Peningkatan kualitas pendidikan. 2. Peningkatan kualitas kesehatan. 3. Konsistensi dalam penurunan angka fertilitas. 4. Ketersediaan lapangan pekerjaan. 5. Meningkatnya tabungan keluarga. 6. Meningkatnya perempuan yang masuk dalam pasar kerja. Permasalahan dinamika kependudukan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu 1. Ledakan penduduk. 2. Sebaran penduduk yang tidak merata. Ledakan penduduk. Ledakan penduduk adalah keadaan penduduk dengan laju pertumbuhan yang cepat sebagai akibat dari tingkat kelahiran yang tinggi, sedangkan tingkat kematian menurun secara tajam. Beberapa dampak negatif yang muncul akibat ledakan penduduk antara lain: 1. Memicu terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap lahan pertanian yang berdampak negatif pada produktivitas lahan, perambahan hutan, dan meningkatnya degradasi lingkungan. 2. Meningkatnya aktivitas industri dan rumah tangga yang tidak ramah lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya emisi, volume sampah, dan limbah yang berimbas penurunan kualitas udara, meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, dan penurunan kualitas air sehingga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. 3. Membutuhkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. 4. Membutuhkan lahan yang lebih banyak untuk perumahan, perkantoran, pabrik, dan fasilitas lain yang akan mengurangi ketersediaan sumber daya lahan pertanian untuk produksi pangan. 5. Meningkatnya jumlah penduduk dan rendahnya kualitas penduduk
dengan persebaran penduduk yang tidak merata memicu masalah kemiskinan, pengangguran, migrasi, dan tekanan hidup. Hal ini tentu saja berpengaruh pada keamanan negara maupun keamanan individu. 6. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan berdampak pada peningkatan kebutuhan sumber daya air, pangan, dan energi yang luar biasa yang besar kemungkinan akan berdampak pada konflik sosial dan bencana lain. Sebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk mengacu pada merata tidaknya penduduk yang mendiami suatu wilayah berdasarkan luas wilayah yang tersedia dengan jumlah penduduk yang menempati wilayah tersebut. Kepadatan penduduk di 34 provinsi Indonesia masih belum merata. Kepadatan penduduk masih terpusat di kawasan Pulau Jawa. Kepadatan penduduk yang tidak seimbang mempengaruhi kegiatan pembangunan yang tidak merata pula. Demikian kajian materi tentang bonus demografi dan masalah dinamika kependudukan. Semoga bisa difahami. Semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.